Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La haula wa la quwata illa billahil azim. Pemirsa dimanapun Anda berada, perbuatan yang paling banyak menyebabkan masuk surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Sementara yang paling banyak menyebabkan masuk neraka adalah mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Puasa sebagai sarana latihan yang diharapkan menghasilkan peserta atau pelaku yang berpredikat muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Ini sebagai isyarat bahwa diwajibkannya puasa bukan untuk puasa itu sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Allah, dan ayat ini sangat populer di antara kita semuanya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa, saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, adalah media pembelajaran yang disediakan Allah bagi manusia, yang bukan saja sebagai makhluk individual, tapi juga sebagai makhluk sosial. Dalam kedudukan itu, maka manusia yang bertakwa adalah mereka yang bukan saja baik secara individual, tapi juga baik secara sosial. Karena puasa memiliki dua dimensi yang integratif, seperti dua sisi mata uang, yaitu dimensi individual vertikal dan dimensi sosial horizontal. Tidak terpenuhnya dua dimensi puasa itu secara bersamaan menjadikan pelakunya kehilangan relevansi dan puasanya menjadi tidak bermakna. Saudaraku dimanapun Anda berada, takwa yang menjadi standar moral tertinggi dalam Islam, dan atas dasar takwa itu pula seseorang dinilai baik. Karena takwa, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Tabrani, merupakan simpul segala kebaikan. Hal ini dapat dimengerti karena terhadap diri dan orang lain tidak diskriminatif, baik atas dasar agama, ras, etnik, suku maupun gender. Dapat selalu menghidupkan tali kasih antar sesama dan lain-lain. Pantas kalau Allah menyatakan bahwa hamba yang paling mulia di sisinya adalah yang paling bertakwa. Melalui puasa yang benar diharapkan lahir sikap-sikap tersebut, sehingga berbagai bentuk kekerasan sosial seperti marginalisasi dan ketidakadilan berkurang atau bahkan hilang. Secara literal, takwa adalah menjaga, memelihara, dan melindungi diri dari segala hal yang akan menyakiti, merusak, dan menghancurkan diri, langsung atau tidak, dan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Maka takwa seperti ini paralel dengan sabda Nabi yang menyatakan bahwa puasa adalah benteng. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang akan melindungi pelakunya dari perilaku negatif. Karena itu, saudaraku dimanapun Anda berada, di antara tubuh kita yang perlu kita jaga, lebih-lebih pada saat puasa adalah mulut, perut, dan kemaluan.
Mengapa ketiganya perlu dijaga dan dipelihara? Karena ternyata, saudaraku dimanapun Anda berada, ternyata ketiganya merupakan sumber penyakit individual dan sosial. Betapa banyak penyakit dan persoalan sosial yang muncul akibat ketiganya tidak terjaga. Langkah-langkah menjaga, memelihara, dan melindungi ketiganya adalah dengan menekan agar orientasi hidup kita tidak hanya pada pemenuhan kepentingan makan, menumpuk kekayaan, dan menuruti kebutuhan seksual. Bila kita puasa masih terjebak pada orientasi tersebut, maka hakikatnya kita mengalami fiksasi atau hambatan kepribadian. Akibat mengalami hambatan kepribadian, maka pemiliknya akan kehilangan kepekaan sosialnya, kurang peduli terhadap penderitaan sesama, tidak empatik, dan lebih parah lagi cenderung sulit mengakui kesalahan yang dilakukannya. Orang seperti inilah, saudaraku, hakikatnya belum dewasa secara psikologis, apalagi secara spiritual. Ia dalam bahasanya, menurut Sigmund Freud, masih terhitung sebagai anak kecil. Meski mungkin sudah tua usia, puasa mendidik pelakunya untuk menjaga manusia dewasa. Karena itu kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing, sudahkah puasa kita membuat kita menjadi dewasa? Secara teoritis, semakin dewasa seseorang, maka orientasi hidupnya beranjak dari yang konkret yang ke abstrak, dari yang mulut dan kemaluan ke penghambaan, ke pengabdian dan pengetahuan. Saudaraku dimanapun Anda berada, kultum singkat pada sore ini, pada kesempatan ini saya cukupi sekian saja. Kurang lebihnya maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.